Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur tak henti-hentinya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad, kepada keluarga, para sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Insyaallah di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita membahas tarikh dari Bani Umayyah. Ini bagaimana sejarah kekhilafahan Bani Umayyah. Pada pertemuan yang terakhir kita telah sampai pada fase wafatnya Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik. Pada tahun 99 Hijriah, Sulaiman bin Abdul Malik menghembuskan nafasnya yang terakhir. Dan sebelum dia meninggal dunia, Sulaiman bin Abdul Malik telah mengangkat Omar bin Abdul Aziz, saudara sepupunya, sebagai khalifah pengganti beliau. Maka dalam wasiatnya sebelum meninggal dunia, dia meminta agar seluruh kaum muslimin membaiat Umar bin Abdul Aziz. Maka masuklah kekhilafahan Bani Umayyah ke dalam fase yang baru, yaitu fase atau era Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala. Baik, di seri pertama dalam membahas kekhilafahan Umar bin Abdul Aziz ini, kita akan coba bahas sosok pribadi Umar bin Abdul Aziz. Ya, beliau ini bukan putra dari Abdul Malik bin Marwan. Jadi bukan klannya Abdul Malik bin Marwan. Tapi beliau adalah keponakan dari Khalifah Abdul Malik. Bapak beliau namanya adalah Abdul Aziz bin Marwan. Disebutkan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu ta'ala bahwa nasab beliau adalah Umar bin Abdul Aziz bin Marwan ya bin Al-Hakam bin Abil As bin Umayyah bin Abdi Syams bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab. Jadi nasab beliau sampai kepada Qusay bin Kilab. Beliau adalah seorang imam, seorang hafid, ya, seorang mujtahid, orang yang zahid dan ahli ibadah. Bahkan kata al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah bahwa beliau adalah Amirul Mukminin haqqan. Beliau adalah Amirul Mukminin yang sebenarnya. Ini menunjukkan bahwa ada sebagian khalifah yang bergelar sebagai Amirul Mukminin, pemimpinnya orang-orang beriman. Namun pada hakikatnya mereka tidak layak untuk dipanggil sebagai Amirul Mukminin. Berbeda dengan Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala, beliau adalah Amirul Mukminin haqqan. Beliau adalah Amirul Mukminin yang sebenarnya. Baik, bapak beliau sebagaimana tadi kita singgung adalah Abdul Aziz bin Marwan. Abdul Aziz bin Marwan, dan beliau sebenarnya ditunjuk oleh sang kakak Abdul Malik sebagai pewaris tahta. Ya, jadi sebenarnya Marwan bin Al-Hakam, ya Marwan bin Al-Hakam itu menunjuk dua orang putra mahkota. Jadi Marwan bin Al-Hakam yang mendirikan klan Al-Marwani itu menunjuk dua orang pewaris tahta. Yang pertama anaknya yang bernama Abdul Malik. Kemudian apabila Abdul Malik meninggal dunia, pesannya si Marwan bahwa yang naik sebagai khalifah adalah Abdul Aziz. Namun kemudian Abdul Aziz meninggal dunia sebelum Abdul Malik meninggal. Jadi sebelum diserahkan tahta tersebut kepada Abdul Aziz, maka Abdul Aziz bin Marwan meninggal dunia. Maka kemudian Abdul Malik menyerahkan tampuk kepemimpinan kepada Al-Walid bin Abdul Malik, yang sejarahnya sudah kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang telah berlalu. Nah, Abdul Aziz bin Marwan, bapaknya Umar, ini diangkat oleh sang ayah menjadi gubernur Mesir. Dan cukup lama dia menjadi gubernur Mesir, sekitar 20 tahun dia menjadi gubernur di Mesir. Ya, mulai dari ketika Marwan bin Al-Hakam berhasil menggulingkan kekuasaan Abdullah ibnu Zubair radhiyallahu taala anhu, maka kemudian termasuk wilayahnya Az-Zubair, Abdullah bin Zubair ketika itu adalah Mesir. Ketika Mesir ditaklukkan oleh mereka, berhasil mereka rebut, maka kemudian Abdul Aziz diangkat menjadi gubernur Mesir oleh sang bapak. Nah, adapun ibu dari Umar bin Abdul Aziz, jadi ini bapaknya ya, bapaknya masih termasuk anak keturunan Marwan bin Al-Hakam. yakni Abdul Aziz bin Marwan bin Al-Hakam.
Adapun ibu beliau nasabnya bersambung kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Sa'ad rahimahullahu taala, wa ummuhu hiya Ummu Asim bintu Asim bin Umar bin Al-Khattab. Ibunya Umar bin Abdul Aziz, ya, Ummu Asim, namanya adalah Ummu Asim binti Asim. Dan Asim ini merupakan putranya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Jadi dari sisi nasab, ibunya Umar bin Abdul Aziz ini adalah cucu dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu punya anak namanya Asim. Asim punya seorang putri namanya Ummu Asim. Ummu Asim menikah dengan Abdul Aziz. Ya, menikah dengan Abdul Aziz bin Marwan. Kemudian lahirlah Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz. Jadi kalau secara nasab, dari sebelah ibunya, Umar bin Abdul Aziz ini merupakan cicit dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Beliau adalah cucu dari Marwan bin Al-Hakam, karena nasab beliau adalah Umar bin Abdul Aziz bin Marwan. Ini dari sebelah bapak, ya. Beliau adalah cucu dari Marwan bin Al-Hakam. Adapun dari sebelah ibu, ya, ibu beliau adalah Ummu Asim binti Asim bin Umar. Beliau adalah cicit dari Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Jadi beliau memiliki nasab yang sangat mulia, baik dari sebelah bapaknya, demikian juga dari sebelah sang ibu. Bahkan ibunya ini punya latar belakang yang cukup menarik, ya. Jadi ibunya yang bernama Ummu Asim, ibunya Umar yang bernama Ummu Asim, beliau adalah putra dari Asim bin Umar dengan seorang wanita penjual susu. Jadi disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Asakir sebuah kisah yang sangat masyhur di tengah-tengah kita, bahwa dahulu ketika menjabat sebagai khalifah, Umar ini suka melakukan suka berkeliling di tengah-tengah masyarakat kota Madinah. Kalau bahasa kita sekarang belusukan, ya, beliau belusukan secara diam-diam, beliau meninjau tentang keadaan rakyatnya di kota Madinah. Maka ketika itu beliau ditemani oleh asistennya yang bernama Aslam. Nah, suatu ketika mereka beristirahat di pinggir sebuah rumah. Ternyata di rumah tersebut terjadi dialog, ya, antara seorang gadis penjual susu dengan ibunya. Sang ibu mengatakan kepada gadis penjual susu, ya, kau tambahkan air kepada susu yang akan aku jual agar bertambah keuntunganmu. Jadi sang ibu menyuruh putrinya untuk menambahkan air. Ya, susu itu kan ketika ditambahkan air, ya, kalau takarannya pas, dia nggak kelihatan kalau itu sudah mendapatkan tambahan air. Karena sesungguhnya susu itu juga ada kandungan airnya, ya. Jadi kalau ditambah air, ya dia jadi agak encer. Tapi bagi orang yang tidak ahli, tidak bisa membedakan, ya dia akan melihat bahwa itu seperti susu. Maka sang ibu menyuruh putrinya untuk menambahkan air di susu yang mereka jual. Kemudian anaknya mengatakan kepada sang ibu, wahai ibu, sesungguhnya Khalifah Umar, Amirul Mukminin, telah memberikan sebuah keputusan bahwa ketika seseorang itu menjual susu, maka hendaknya dia tidak menambahkan air pada susu yang dia jual. Ya, artinya ini ketetapan Amirul Mukminin, ketetapan Waliul Amr. Nggak boleh kemudian Anda mencari keuntungan lebih dengan menambahkan air pada susu yang Anda jual. Maka kemudian apa kata ibunya? Wahai putriku, sesungguhnya Amirul Mukminin Umar, ya, tidak tahu apa yang kita lakukan. Padahal ketika itu Umar sedang bersandar di dinding rumah tersebut. Dan dia mendengar percakapan antara sang ibu dengan sang putri. Maka kemudian apa kata sang putri? Ya, walaupun Umar tidak ada, tapi saya nggak mau bermaksiat, nggak mau durhaka kepada Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka langsung Umar bin Khattab memerintahkan Aslam ketika itu untuk menandai rumah tadi. Tandai rumah ini. Kemudian selidiki siapa mereka. Ternyata besok kemudian ditandai oleh Aslam, besok Aslam kembali lalu dia menyelidiki siapa yang tinggal di rumah tersebut. Ternyata seorang wanita yang sudah menjanda dan seorang putrinya yang belum menikah. Lalu ini pun dikabarkan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya, ada seorang gadis yang sangat jujur, dia tinggal bersama ibunya janda. Maka kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan dia kumpulkan anak-anaknya. Jadi Umar kembali ke rumahnya, lalu dia kumpulkan anak-anaknya ketika itu. Ya, dia kumpulkan Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu.
kemudian juga Asim, ya putranya juga dikumpulkan di hadapan beliau. Maka kemudian dia pun bertanya kepada putra-putranya tersebut, hal fikum man yahtaju ila mra'atin uzawwijuhu? Ada nggak di antara kalian, ya, ada nggak di antara kalian yang ingin menikah? Siapa yang ingin menikah maka aku nikahkan dia. Jadi Umar ingin melamar anak perempuan tadi yang jujur tadi. Nah kemudian kata Umar, ya walau kana bi abikum harakah ila nisa ma sabaqhu minkum ahadun illa hadhil mar'ah. Ya kalau bapakmu ini masih punya gairah, ya ketika itu Umar sudah cukup tua, ya kalau bapakmu ini masih punya gairah terhadap wanita maka dia akan ambil itu sebagai istrinya. Tapi ya sudah, karena beliau sudah tua, beliau ingin menikahkan gadis yang jujur tersebut kepada anak-anaknya. Maka kemudian masing-masing anak mengemukakan uzur, ya. Abdullah mengatakan saya sudah punya istri, kemudian Abdurrahman bin Umar mengatakan saya sudah punya istri. Maka kemudian Asim mengatakan, ya abata la zaujata li fazawijni. Kemudian salah seorang putra beliau yang bernama Asim bin Umar mengatakan, wahai ayahanda, saya belum punya istri, maka nikahkanlah saya. Maka kemudian Umar pun mengutus utusan untuk melamar gadis penjual susu tersebut, lalu dinikahkan dengan Asim bin Umar. Nah dari pernikahan ini lahirlah seorang putri yang dikenal dengan nama Ummu Asim. Kalau dalam teksnya Ibnu Asakir dikatakan bahwa lahir seorang putri, kemudian putrinya itu melahirkan seorang wanita. Ya, jadi dari pernikahan Asim dan wanita penjual susu melahirkan seorang anak wanita, kemudian anak wanita ini melahirkan ibunya Umar. Tapi ini diluruskan oleh Al-Imam Ibnul Jauzi dalam Sifatus Safwah. Beliau katakan bahwa bukan seperti itu yang benar. Yang benar bahwa dari pernikahan Asim dan wanita penjual susu lahirlah wanita yang bernama Ummu Asim, ibunya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, jadi Umar itu adalah cicitnya atau kakek buyutnya Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz. Jadi ibunya Umar adalah Ummu Asim binti Asim bin Umar. Ya, Ummu Asim bin Umar radhiyallahu taala anhu. Baik. Jadi kalau kita lihat kisahnya di sini, masya Allah ya, bagaimana sebuah kejujuran melahirkan keberkahan. Ini ada satu pelajaran penting yang bisa kita ambil dari peristiwa pernikahan wanita penjual susu tadi dengan Asim putranya Umar. Karena dia jujur, ya, maka dia bisa menikah dengan putra seorang khalifah, Asim bin Umar. Kemudian juga dari kejujurannya tadi lahir seorang wanita, yang wanita ini kemudian melahirkan sosok yang demikian saleh, sosok yang dipenuhi dengan keadilan, yaitu Khalifah Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu taala rahimahullahu taala. Baik. Ini latar belakang keluarga Umar bin Abdul Aziz. Jadi beliau bukan dari klannya Abdul Malik, ya. Tidak seperti Al-Walid, tidak seperti Sulaiman yang merupakan anak keturunan Al-Walid, Al-Walid bin Abdul Malik bin Marwan, tapi beliau adalah keturunannya Abdul Aziz bin Marwan. Abdul Aziz bin Marwan. Nah, kemudian para ulama mengatakan bahwa beliau dilahirkan pada tahun 61 Hijriyah. Ya, jadi beliau itu nanti meninggal dunia pada tahun 101 Hijriyah, pada saat beliau pas berusia 40 tahun. Makanya pendapat yang benar dari para ulama, beliau itu dilahirkan pada tahun 61 Hijriyah. 61 tambah 40 101 pas. Jadi ketika beliau meninggal nanti, beliau berusia pas 40 tahun. Ya, usia yang cukup muda. Terlebih lagi ada sebuah riwayat yang menyebutkan bahwa beliau meninggal dunia saat Al-Husain dibunuh oleh Ubaidullah ibn Ziyad, ya, dalam peristiwa Karbala. Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah dalam Syiar Alamin Nubala menyebutkan Al-A'masyu wa Hisham bin Urwah wa Umar bin Abdul Aziz, ya, kata beliau qala Fallas sami'tu Al-Khuraibi yaqul Al-A'mash wa Hisham bin Urwah wa Umar bin Abdul Aziz wa Talhah bin Yahya ya wulidu sanata maqtali Husain, yakni sanata ihda wa sittin. Al-Fallas mengatakan, aku mendengar Al-Khuraibi menyebutkan bahwa Al-A'mash, kemudian Hisham bin Urwah, kemudian Umar bin Abdul Aziz dan Talha bin Yahya, mereka dilahirkan pada tahun terbunuhnya Al-Husain, yaitu tahun 61 Hijriyah. Ya, jadi menurut Al-Khuraibi bahwa keempat tokoh Islam ini
Sulaiman al-A'mash, kemudian Hisham bin Urwah, kemudian Umar bin Abdul Aziz, dan Thalha bin Yahya. Mereka dilahirkan pada tahun di mana Al-Husain bin Ali radhiyallahu taala anhuma dibunuh, yakni pada tahun 61 Hijriyah. Wa kadzalika qala Khalifah bin Khayyat wa ghairu wahidin fi maulidihi. Demikianlah pendapatnya Khalifah bin Khayyat, salah seorang sejarawan, dan pendapat ulama-ulama lainnya tentang kapan Umar bin Abdul Aziz dilahirkan. Jadi beliau dilahirkan pada tahun 61 Hijriyah. Kemudian para ulama khilaf kapan atau di mana beliau lahir. Jadi kalau tahun lahirnya itu yang tepat, beliau lahirnya tahun 61 Hijriyah. Tapi di mana beliau lahir? Kalau kita baca sebagian biografi Umar bin Abdul Aziz, disebutkan bahwa beliau itu dilahirkan di Mesir, di daerah Hulwan, di mana bapaknya pernah menjadi gubernur di Mesir dan mereka tinggal di daerah Hulwan. Maka ini banyak sekali ditulis dalam biografinya Umar bin Abdul Aziz bahwa beliau dilahirkan di Hulwan di Mesir. Namun yang benar wallahu taala alam bahwa beliau dilahirkan di kota Madinah. Kota Madinah yang dipenuhi dengan keberkahan. Ya, kenapa? Karena bapak beliau itu baru tinggal di Mesir pada tahun 65 Hijriyah. Setelah Marwan berhasil mengalahkan Abdullah bin Zubair. Setelah Marwan berhasil mengalahkan Abdullah bin Zubair, ya. Atau Abdul Malik, ya, yang benar Abdul Malik, ya. Setelah Abdul Malik bin Marwan berhasil mengalahkan Abdullah bin Zubair, maka kemudian adik, ya, Abdul Aziz bin Marwan diangkat menjadi gubernur Mesir, dan sebelum itu Umar bin Aziz sudah dilahirkan di kota Madinah. Al-Imam Az-Zahabi menyebutkan tentang bagaimana fisik Umar bin Aziz rahimahullahu taala. Ya, beliau menukilkan dari Sa'id bin Ufair annahu kana asmar raqiqal wajhi. Ya, raqiqal wajhu, ya, hasanahu nahifal jismi, hasanal lihya, ghairal ainain, ya. Wa bi jabhatihi atharu nafhati dabbah qad wakhatahu asy-syaib. Sa'id bin Ufair menyebutkan bahwa Umar bin Aziz adalah seorang laki-laki yang berkulit gelap, asmar. Asmar itu coklat, ya. Kemudian raqiqul wajhi hasanahu, ya. Dia memiliki wajah yang rupawan dan wajah yang halus dan rupawan. Nahifal jismi, ya, kemudian tubuhnya itu kurus. Hasanal lihya, dia memiliki jenggot yang bagus. Ya, wallahu taala yang dimaksud dengan jenggot yang bagus itu jenggot yang lebat, ya. Kemudian ghairal ainain, ya, dia memiliki mata yang cekung. Wa bi jabhatihi atharu nafhati dabbatin, dan di jidat beliau, pada kening beliau terdapat bekas tendangan kuda. Nanti ada kisahnya. Jadi beliau pernah ditendang oleh kuda. Kemudian rambut beliau dipenuhi dengan uban, ya, rambut beliau dipenuhi dengan uban. Jadi ini bagaimana bentuk fisik Umar bin Abdul Aziz. Dalam sebagian riwayat para ulama mengatakan bahwa Umar bin Abdul Aziz ini berkepala botak, ya. Bahkan As-Suyuti rahimahullah, ini satu hal yang cukup lucu, ya. Imam Suyuti mengatakan bahwa kebotakan para khalifah itu berhenti di masa Umar bin Abdul Aziz. Jadi khalifah-khalifah terdahulu mulai dari Umar bin Khattab, ya, kemudian Muawiyah dan seterusnya, dari para khulafa Bani Umayyah, Uthman, kemudian Ali, ya, mereka memiliki kepala yang botak saat menjadi khalifah, ya. Saat menjadi khalifah kepalanya botak. Tapi itu berakhir di masa Umar bin Abdul Aziz. Jadi khalifah setelah Umar bin Abdul Aziz itu rambutnya gondrong-gondrong. Tapi di masa Umar rambutnya botak. Wallahu alam. Ini yang disebutkan oleh Al-Imam As-Suyuti dalam Tarikh Al-Khulafa, ya. Kemudian masa kecil beliau ini dipenuhi dengan kisah-kisah yang mengesankan, ya. Kisah-kisah yang mengesankan. Karena itu tadi, ibunya berasal dari rumah tangga yang sangat luar biasa, ya. Neneknya beliau itu wanita penjual susu yang dikenal dengan kejujuran, ya, maka produknya pun luar biasa. Dari kecil Umar bin Abdul Aziz ini sudah terlihat pada diri beliau kesolehan yang sangat luar biasa. Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah taala menyebutkan anna Umar bin Abdul Aziz baka wa huwa gulamun sagir, ya, bahwa Umar bin Abdul Aziz ini beliau pernah menangis dalam keadaan beliau masih sangat kecil, ya, masih anak-anak kecil, beliau menangis. Fa arsalat ilahi ummu,
Maka kemudian dia dipanggil oleh ibunya. Wa qalat ma yubkik. Maka ibunya bertanya kepada Umar bin Abdul Aziz, "Wahai anakku, apa yang membuat engkau menangis?" Qala dzakartul maut. Maka anak kecil itu, yakni Umar bin Abdul Aziz yang masih kecil, dia mengatakan, "Aku mengingat tentang kematian. Aku teringat dengan kematian." Anak sekecil itu ya mengingat kematian, ya. Wa kana yauma idzin qad jamal Quran. Demikian juga dalam keadaan dia sudah menghafalkan Al-Qur'an ketika itu. Makanya wajar dia sudah menghafalkan Al-Qur'an, ya, benih-benih kesolehan itu mulai tumbuh pada diri beliau sampai kemudian ketika mengenang kematian dalam keadaan dia masih anak-anak, dia menangis. Fabakat ummuhu hina balaghahu dzalik. Maka ketika tahu sebabnya bahwa anaknya ini menangis karena teringat pada kematian, sang ibu pun menjadi ikut menangis. Masya Allah. Jadi memang beliau sudah soleh dari kecil. Makanya barakallahu fikum, kita coba bina anak-anak kita tuh dari kecil tuh soleh ya. Dari kecil tuh sudah kita ajak mereka untuk melakukan amalan ketaatan sesuai dengan apa yang mereka mampu. Ini sebuah faedah disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Battal rahimahullahu ta'ala. Kenapa anak-anak itu dari kecil sudah kita libatkan dalam kebaikan, ya, kita sudah didik mereka untuk menjadi anak-anak yang taat. Yang pertama agar kehidupan mereka barokah, dari kecil itu sudah soleh. Kemudian yang kedua, agar mereka terbiasa melakukan kebaikan. Kemudian yang ketiga, ketika mereka beranjak dewasa, mereka sudah balik, sudah mukallaf, ya, dibebani oleh syariat, ya, untuk melaksanakan syariat, maka kebaikan itu tidak terasa sulit bagi mereka. Misalnya anak kecil udah dibiasakan oleh orang tuanya untuk sholat, maka saat dia tumbuh dewasa, ya, tidak terasa dia terbebani dengan melaksanakan sholat tadi. Kenapa? Karena sudah dibiasakan dan dilatih oleh orang tuanya sejak dini. Nah, kita lihat Umar bin Abdul Aziz dari kecil sudah dididik dengan baik oleh bapaknya. Dia menghafalkan Al-Quran, kemudian sampai waktu walaupun masih kecil dia menangis karena mengingat kematian. Nah, kemudian tadi disinggung ketika Az-Zahabi menyebutkan tentang bagaimana fisiknya Umar bin Abdul Aziz, dikatakan bahwa di jidatnya ada bekas tendangan kuda. Nah, ini terjadi waktu beliau masih kecil. Disebutkan oleh Al-Imam Az-Zahabi, qala Damrah bin Rabi'ah, dakhala Umar bin Abdul Aziz ila istabli abihi. Ya, dulu Umar bin Abdul Aziz pernah masuk ke kandang kuda milik bapaknya, wahwa gulam, dalam keadaan dia masih kecil. Fa darabahu farasun fasajjah. Maka kemudian dia ditendang oleh kuda, kemudian meninggalkan bekas luka. Faja'ala abuhu yamsahu anhu dam. Maka kemudian bapaknya pun menghapus darah dari kening sang dari kening sang anak. Yaqul in kunta asyajja bani Umayyah innaka idzan la sa'id. Maka kemudian bapaknya mengatakan, apabila engkau yang dimaksud dengan Asyajja Bani Umayyah, ya, Bani Umayyah yang mengalami luka, maka engkau pasti akan hidup bahagia. Jadi ada sebuah kisah, ya, disebutkan oleh para ulama bahwa Umar Ibn Khattab radhiyallahu taala anhu pernah menyebutkan bahwa di antara keturunannya itu akan ada sosok yang adil, ya, yang adil, kemudian dia memiliki sebuah luka di wajahnya. Ya, disebutkan dalam Tabaqat Ibnu Sa'ad, ya, bahwa Abdullah bin Umar itu pernah mencari di antara keturunannya Umar siapa yang di wajahnya itu memiliki luka. Ya, ternyata bukan dari anak-anaknya Umar yang laki-laki, tapi justru dari anaknya laki-laki, tapi dari cucunya yang perempuan. Ya, dari cucu beliau yang perempuan, Umar bin Abdul Aziz, ya, dia memiliki tanda yang muncul karena tendangan seekor kuda. Ya, maka kemudian kata bapaknya, kalau engkau adalah Bani Umayyah yang memiliki luka, maka engkau akan menjadi orang yang bahagia. Nah, kemudian barakallahu fikum, Umar bin Abdul Aziz ketika dia mengikuti bapaknya ke Mesir, dia ingin belajar. Dia mengungkapkan keinginan bapaknya untuk belajar. Ya, dalam keadaan dia masih kecil, ya. Disebutkan oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala, anna awala mastubina min Umar bin Abdul Aziz anna abahu waliya Mesir wa huwa hadithu sin yushakku fi bulughihi fa arada ikhrajuhu. Ya, fa arada ikhrajahu.
Sesungguhnya Umar bin Abdul Aziz itu mulai membangun ilmunya ya ketika bapaknya masih menjabat sebagai gubernur Mesir. Dalam keadaan dia masih sangat kecil. Dia masih anak kecil. Maka kemudian yushakku fi bulughihi. Maka bapaknya itu khawatir ya kalau dia sampai dewasa di Mesir. Dia ingin agar Umar itu tumbuh di suatu tempat yang lebih baik. Fa arada ikhrajahu. Maka kemudian dia ingin mengeluarkan sang anak. Dia ingin kirim anaknya untuk belajar di tempat yang lain. Faqala ya abati au ghaira dzalik la'allahu an yakuna anfa'li. Ya. Anfa'li walaka turahhiluni ilal Madinah. Maka kemudian kata Umar kepada bapaknya, wahai bapakku, apakah hal tersebut suatu kemestian? Artinya apakah itu suatu kemestian aku harus keluar dari Mesir? La'allahu an yakuna anfa'li walak. Apakah itu akan membawakan kemanfaatan bagiku dan bagi dirimu? Turahhiluni ilal Madinah. Maka wahai bapakku, ya kirimkan aku ke kota Madinah. Jadi Umar waktu kecil sudah cerdas. Dia tahu bahwa Madinah itu gudang ilmu. Wahai bapakku, kalau memang engkau ingin kirim aku untuk belajar keluar dari Mesir, kirimkan aku ke Madinah. Ya, fa'aquda ila fuqaha ahliha. Maka biarkan aku duduk di hadapan para fuqaha ahli Madinah. Wa ata'addab ya bi adabihim, dan aku mempelajari adab dengan adab-adab mereka. Ya, jadi wahai bapakku, kalau memang engkau ingin kirimkan aku ya untuk belajar, kirimkan aku ke kota Madinah. Biarkan aku duduk bersama para fuqaha Madinah. Aku belajar adab dari mereka. Fawajjahu ilal Madinah. Maka kemudian Abdul Aziz pun mengirimkan Umar ke kota Madinah. Fashtuhira biha bil ilmi wal aqli ma'a hadatsati sinnihi. Maka kemudian di kota Madinah pun Umar bin Abdul Aziz ya masyhur dengan keilmuan dan kecerdasannya walaupun dia masih sangat muda. Maka di kota Madinah Umar belajar kepada tokoh-tokoh besar ya, disebutkan oleh Imam Az-Zahabi bahwa beliau meriwayatkan hadis dari Abdullah bin Ja'far bin Abi Thalib. Kemudian As-Sa'ib ibn Yazid, kemudian Sa'al bin Sa'ad. Ya, bahkan beliau belajar kepada Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu. Ya, mengambil hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kemudian Anas sampai membuat sebuah testimoni yang luar biasa. Ma ra'aitu ahadan ashbaha salatan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min hadzal fata. Saat melihat salatnya Umar bin Abdul Aziz, maka Anas mengatakan, saya belum pernah melihat ada orang yang salatnya itu mirip sekali dengan salatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam selain pemuda ini. Yang dia maksud adalah Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala. Jadi Anas ya beliau masih kecil saat Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggal di kota Madinah, tapi beliau merekam bagaimana salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saat dia melihat Umar bin Abdul Aziz salat, dia katakan, saya belum pernah lihat ada orang yang salatnya sangat mirip dengan salat Rasul sallallahu alaihi wasallam ya melebihi pemuda ini, yakni Umar bin Abdul Aziz. Demikian juga beliau belajar kepada Sa'id bin Musayyib, kemudian Urwah ibn Zubair, kemudian Abu Salamah bin Abdurrahman, kemudian Abu Bakar bin Abdurrahman, demikian juga Abdullah bin Ibrahim bin Qarith, kemudian Amir bin Sa'ad dan Yusuf bin Abdullah bin Salam, dan ulama-ulama besar Madinah lainnya. Nah, termasuk tempat dia belajar adalah kepada Saleh bin Kaisan. Ya, Saleh bin Kaisan seorang ulama tabi'i yang sangat terkenal. Maka ada sebuah cerita yang menarik barakallahu fikum antara Umar bin Abdul Aziz dengan Saleh bin Kaisan. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Asakir dalam Tarikh Dimashq, anna Abdul Aziz bin Marwan ba'atha ibnuhu Umar ilal Madinah yata'addab biha. Bahwa dahulu kata Al-Imam Ibnu Asakir rahimahullah, bahwa Abdul Aziz bin Marwan dia kirimkan putranya yang bernama Umar ke kota Madinah untuk belajar adab di sana. Wa kataba ila Saleh bin Kaisan yata'ahaduhu. Kemudian dia mengirim surat kepada Saleh bin Kaisan buat perjanjian. Ya, buat perjanjian agar Saleh bin Kaisan ini mau mendidik Umar bin Abdul Aziz. Wa kana yulzimuhu as-salawat. Maka Saleh bin Kaisan ya membuat sebuah syarat. Ya, saya mau ngajari Umar tapi dia harus menjaga salatnya. Ya, jadi dia harus menjaga salatnya. Fa abta'a yauman anis shalah. Maka suatu hari Umar bin Abdul Aziz terlambat dari salatnya. Maka dia dipanggil oleh gurunya Saleh bin Kaisan. Faqala ma habasak. Apa yang kemudian membuatmu terlambat wahai Umar?
Qala kanat murajjilati ya tusakkinu sya'ri. Maka kemudian Umar ini jujur dia. Dia jelaskan alasannya terlambat kenapa. Dia mengatakan dayangku ya, mungkin dia kirimkan anaknya ya, Abdul Aziz mengirimkan anaknya dengan dengan pengawalan lengkap ya, sampai dayang-dayangnya pun dikirim dari Mesir. Maka dia katakan bahwa dayangku ya sedang menyisir rambutku ya. Jadi rambutku waktu itu sedang hair treatment ya. Umar bin Abdul Aziz anak gubernur ya, walaupun beliau orang soleh ya tetap dapat privilege ya, dapat layanan yang luar biasa. Dia katakan dayangku sedang menyisirku, makanya aku terlambat sholat. Faqal, maka Saleh bin Kaisan marah. Balagha min taskini sya'rika an tu'thirahu ala shalah. Ya, bagaimana mungkin rambutmu ya, perawatan rambutmu ini membuat engkau mempengaruhi sholatmu, wahai Umar. Karena engkau ingin merawat rambutmu sampai engkau terlambat sholat. Maka Saleh bin Kaisan mengirimkan surat, kata babidzalika ila walidihi. Dia kirimkan surat kepada Abdul Aziz, gubernur Mesir. Ya, wahai Abdul Aziz, ini anakmu terlambat sholat karena dayangnya nyisiri rambut dia. Ya, faba'atha Abdul Aziz rasulan ilaih. Maka kemudian apa yang dilakukan oleh Abdul Aziz? Abdul Aziz langsung mengirimkan salah seorang prajuritnya, fama kallamahu hatta halaqa sya'rah. Ya, maka dari Mesir nih ya dikirimkan utusan dari sang bapak, dari Abdul Aziz, datang ke kota Madinah, langsung menemui Umar tanpa berbicara sepatah kata pun, langsung digunduli rambutnya Umar bin Abdul Aziz. Masya Allah. Mungkin kita lihat ini ekstrim sekali ya. Tapi dia udah janji sama Saleh bin Kaisan. Ini kalau mau belajar ya harus menepati syaratnya Saleh bin Kaisan. Saleh minta agar Umar tidak terlambat sholat. Dan itu dilanggar oleh Umar. Ya, karena itu tadi dayaknya sedang sibuk menyisiri rambut Umar, maka kemudian digunduli rambutnya Umar ya bin Abdul Aziz rahimahullahu taala. Makanya barakallahu fikum, kita itu sebagai seorang orang tua ya, sebagai seorang bapak, sebagai seorang ibu, ketika anak kita itu melakukan pelanggaran jangan dibela ya. Kalau misalnya gurunya ngelaporin ya, ini anak bapak begini, jangan kemudian dibela. Ini kebanyakan orang zaman sekarang kalau anaknya melakukan kesalahan di sekolah dibela mati-matian. Apalagi sampai ketika gurunya memberi hukuman, wah sampai lapor ke Komisi Perlindungan Anak dan lain sebagainya. Anda itu pengen anak Anda tuh dididik apa enggak gitu. Coba lihat orang-orang zaman dahulu ya. Kalau kita dulu dididik ya, ketika kita melakukan sebuah kesalahan, kemudian guru kita melaporkan kita kepada orang tua kita nambah hukuman gitu ya. Pertama mereka ridho, nggak apa-apa bu, anak saya dihukum, itu mereka ridho. Kemudian bahkan mereka tambah hukuman bagi kita kalau kita nakal di sekolah. Tapi kalau zaman sekarang anak nakal dimarahi gurunya dimarahi orang tua. Ya, maka bagaimana kita bisa melahirkan generasi yang hebat kalau begini? Anda tidak percaya dengan para pendidik di sekolah, Anda lebih percaya dengan anak-anak Anda. Maka barakallahu fikum ya, coba ambil pelajaran dari kisahnya Abdul Aziz bin Marwan. Begitu Umar melakukan pelanggaran, dia langsung berikan hukuman kepada Umar, langsung kemudian kepalanya digunduli oleh prajuritnya sang bapak. Ya. Nah kemudian Umar juga dalam pendidikannya, beliau dididik oleh gurunya untuk menghormati Ali bin Abi Thalib. Ini satu hal yang kita spill dari Bani Umayyah ya. Bani Umayyah ini kan awalnya berdiri kan mulai dari konflik yang terjadi antara Muawiyah bin Abi Sufyan sebagai pengasas Bani Umayyah dengan Ali bin Abi Thalib. Maka Ali bin Abi Thalib ya ini memiliki kesan yang negatif di hadapan Bani Umayyah. Bahkan dalam khutbah-khutbah mereka sering sekali dicela Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ya, karena perselisihan yang terjadi antara Muawiyah dengan Ali bin Abi Thalib. Nah, tapi Umar bin Abdul Aziz awalnya ya beliau mengikuti tren yang berkembang di tengah Bani Umayyah. Tapi begitu bertemu dengan gurunya Ubaidullah bin Abdullah, dia ditegur oleh sang guru. Disebutkan oleh Adz-Dzahabi rahimahullahu taala, wa kana Umar bin Abdul Aziz yakhtalifu ila Ubaidillah bin Abdullah yasma'u minhu al-ilma. Dulu Umar bin Abdul Aziz ya beliau sering mengunjungi Ubaidullah bin Abdullah, salah seorang gurunya Umar. Yasma'u minha ilma, dia belajar mengambil ilmu dari Ubaidullah bin Abdullah. Fa balagha Ubaidullah anna Umar yatanaqqasa aliyan fa aqbala alaih. Maka suatu ketika sampai kabar kepada Ubaidullah bin Umar bahwa
Umar ini merendahkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Umar bin Abdul Aziz merendahkan Ali bin Abi Thalib sebagaimana tren yang berkembang di tengah-tengah Bani Umayyah ketika itu. Fa'aqbala alaih. Maka kemudian Ubaidullah bin Abdillah ya menghadap Umar, yakni memanggil Umar, faqala mata balagoka annallaha ta'ala sakhita ala ahli badrin ba'da an radiya anhum. Kemudian ditegurlah Umar bin Abdul Aziz karena dia merendahkan sosok Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, kapan sampai kepadamu kabar bahwa Allah Subhanahu wa taala itu murka, marah kepada ahli Badar setelah Allah Subhanahu wa taala ridho kepada mereka. Ya, dalam hadis yang cukup terkenal, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, qala Allah taala li ahli Badar, bahwa Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada ahli Badar, i'malu ma syi'tum qad ghafartu lakum. Wahai orang-orang yang mengikuti perang Badar, lakukan apa yang kalian sukai. Qad ghafartu lakum, karena aku telah ampuni kalian. Ini rekomendasi dari Allah Subhanahu wa taala kepada ahlul Badar. Allah Subhanahu wa taala telah ridho kepada mereka. I'malu ma syi'tum, lakukan apa yang kalian kehendaki. Qad ghafartu lakum, karena aku telah mengampuni kalian. Dan Ali bin Abi Thalib adalah salah seorang sahabat yang mengikuti perang Badar. Maka tidak layak kemudian untuk direndahkan. Ini teguran yang sangat keras kepada Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala. Qala fa'arafa ma'arat, ya, faqala ma'dziratan ilallahi wa ilaik la a'ud. Maka kemudian Umar bin Abdul Aziz mengaku salah. Ya, dia tahu apa yang dimaksudkan oleh sang guru. Oh, nggak boleh kita mencela Ali. Ali ini termasuk orang yang ikut perang Badar. Ingat, bahkan disebutkan oleh Imam Ibnu Ishaq bahwa Ali bin Abi Thalib ini termasuk dari 3 orang sahabat yang berduel dengan jagoan-jagoannya orang-orang Quraisy di awal perang Badar. Ya, maka beliau termasuk ahli Badar. I'malu ma syi'tum qad ghafartu lakum. Termasuk dari golongan manusia yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lakukan apa yang kalian inginkan karena sesungguhnya aku telah mengampuni kalian. La a'ud. Maka kemudian dia katakan ma'dziratan ilallahi wa ilaik. Aku meminta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan aku mohon maaf kepadamu wahai guruku, la a'ud, maka aku tidak akan mengulangi lagi. Ya. Maka nanti ini berpengaruh pada kebijakan beliau, ya, yang sebelumnya di mimbar-mimbarnya Bani Umayyah selalu senantiasa menyinggung Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, maka sejak Umar bin Abdul Aziz diangkat menjadi khalifah, ya, beliau mengecam tindakan tersebut dan kebiasaan itu mulai ditinggalkan di tengah-tengah Bani Umayyah. Kemudian Az-Zahabi menyebutkan, ya, setelah bapaknya yaitu Abdul Aziz bin Marwan meninggal dunia, maka Pak D-nya, yakni pamannya yang ketika itu menjadi khalifah yang bernama Abdul Malik bin Marwan, memanggil dia, ya, untuk bergabung di Damaskus. Tsumma ba'atsa ilaihi Abdul Malik bin Marwan inda wafati abihi. Ketika Abdul Aziz bin Marwan meninggal dunia, maka Abdul Malik bin Marwan memanggil Umar, ya, memanggil Umar, fa khalatahu bi waladihi, maka kemudian Umar disuruh bergaul dengan anak-anaknya, jadi dicampur dia, jadi dianggap sebagai anaknya sendiri. Wa qaddamahu ala katsirin minhum, bahkan Umar ini memiliki kedudukan yang spesial di mata Abdul Malik bin Marwan, di mata sang paman, bahkan lebih spesial daripada anak-anaknya sendiri. Qala wa zawwajahu bibnatihi Fatimah allati qila fiha, ya, bintul khalifah wal khalifatu jadduha ukhtul khalaifi wal khalifatu zaujuha. Kemudian Umar bin Abdul Aziz ini saking disayangnya oleh Abdul Malik, dia dinikahkan dengan putri Abdul Malik yang paling dicintai oleh Abdul Malik yang bernama Fatimah. Fatimah binti Abdul Malik, ya, sehingga para penyair menyebutkan tentang Fatimah binti Abdul Malik yang dinikahkan oleh sang bapak kepada Umar bin Abdul Aziz, bintul khalifah, bahwa Fatimah ini adalah putri seorang khalifah. Wal khalifatu jadduha, kakeknya juga seorang khalifah, yaitu Marwan bin Al-Hakam. Ukhtul khalaif, dan dia adalah saudara perempuan dari sekian banyak khalifah. Ya, dia adalah saudara dari Al-Walid bin Abdul Malik, kemudian Sulaiman bin Abdul Malik, kemudian Hisham bin Abdul Malik. Itu semua adalah saudara-saudara dari Fatimah binti Abdul Malik.
Wal khalifatu zaujuha, demikian juga suaminya adalah seorang khalifah. Jadi Fatimah ini memiliki tempat yang sangat spesial. Ya, bapaknya khalifah, kakeknya khalifah, saudara laki-lakinya khalifah, bahkan suaminya adalah khalifah. Suaminya adalah khalifah. Dan wallahu taala alam, ya, tidak ada yang memiliki kedudukan seperti Fatimah binti Abdul Malik. Ya, di mana beliau di kehidupannya dikelilingi sebagai khalifah. Kemudian disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, ya, bahwa Abdul Malik bin Marwan ini pernah berwasiat kepada putranya Al-Walid. Jadi ketika Abdul Aziz meninggal dunia, otomatis dia menunjuk seorang putra mahkota yang baru. Ini putranya sendiri, yaitu Al-Walid bin Abdul Malik. Makanya Al-Walid dipanggil oleh Abdul Malik. Ya, kemudian beliau mengatakan, idza anamtu fad'un nas ila bai'atik. Ya, faman aba fasaif. Wahai putraku, apabila aku meninggal dunia, maka serulah manusia untuk membaiatmu. Barang siapa yang tidak mau membaiatmu, maka pedanglah hukuman baginya. Wa alaika bi ihsan ila akhawatik fa akrimhunna wa ahabbuhunna ilayya Fatimah. Kemudian wajib bagimu, wahai putraku, untuk berbuat baik kepada saudara-saudara perempuanmu. Muliakanlah mereka. Dan yang paling aku cintai, kata Abdul Malik, adalah putriku yang bernama Fatimah. Ya, yang bernama Fatimah. Fatimah ini spesial. Fatimah bin Abdul Malik ini spesial. Wa kana qad a'taha qurtai Mariyah ad-durrah al-yatimah. Ya, maka Fatimah ini saking disayang oleh Abdul Malik, dia dianugerahi oleh Abdul Malik, ya, perhiasan-perhiasan yang demikian mahal. Tsumma qala Allahumma ihfatni fiha. Kemudian dia berdoa, bahkan sampai berdoa, ya Allah, jagalah putriku ini. Ya Allah, jagalah putriku ini. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala jaga Fatimah binti Abdul Malik melalui suaminya yang bernama Umar bin Abdul Aziz. Fatazawajaha Umar bin Abdul Aziz wa huwa ibnu ammiha. Maka kemudian Umar bin Abdul Aziz ini, ya, dinikahkan dengan Fatimah, dan dia adalah keponakan dari Abdul Malik. Jadi doanya Abdul Malik, Allahumma ihfatni fiha, ya Allah, jagalah dia untukku, jagalah putriku Fatimah ini untukku, itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan Fatimah menikah dengan Umar bin Abdul Aziz, ya, menikah dengan suami yang terbaik. Ya. Maka kemudian ketika Al-Walid bin Abdul Malik menjadi khalifah, Umar bin Abdul Aziz diangkat menjadi gubernur Madinah. Ya, menjadi gubernur Madinah. Jadi gubernur sebelum Umar itu punya track record yang buruk. Maka Al-Walid bin Abdul Malik ingin memperbaiki reputasi Bani Umayyah, sehingga dia kirim sepupunya dan adik iparnya ini untuk menjadi gubernur Madinah, karena dia tahu Umar ini adalah orang baik. Umar ini adalah orang baik, dan dengan kehadiran Umar sebagai gubernur Madinah ini mudah-mudahan bisa memperbaiki citra Bani Umayyah. Ini menunjukkan pintarnya Al-Walid bin Abdul Malik. Ya, jadi ketika ada sebagian gubernur yang diangkat itu punya track record yang buruk, harus diperbaiki. Kalau enggak, keseluruhan Bani Umayyah akan jelek namanya. Maka dia kirim sepupunya sendiri dan adik iparnya, yaitu Umar bin Abdul Aziz yang dikenal dengan kesolehannya, untuk menjadi gubernur Madinah. Dan langkah yang diambil oleh Abdul Malik bin Marwan, Al-Walid bin Abdul Malik, ini adalah langkah yang sangat tepat. Maka Umar pun menjalankan tugasnya itu dengan penuh amanah. Ya, apalagi dia memang dulu besarnya di kota Madinah, dia belajar kepada para ulama Madinah. Maka disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Sa'ad dalam Tabaqatnya, perkara yang pertama kali dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz saat dia tiba di kota Madinah sebagai gubernur, dia memanggil para ulama-ulama besar kota Madinah. Lama qadima Umar bin Abdul Aziz, kata Imam Ibnu Sa'ad, ya, lama qadima Umar bin Abdul Aziz al-Madinata waliyan fa shalla dhuhra da'a bi asyrah. Maka saat pertama kali Umar bin Abdul Aziz menginjakkan kakinya pertama kali sejak dia menjadi gubernur, ya, dia masuk ke Masjid An-Nabawi, kemudian dia sholat duhur, lalu dia memanggil 10 orang ulama besar kota Madinah. Di antaranya adalah Urwah bin Zubair, kemudian Ubaidullah bin Abdullah, kemudian Sulaiman bin Yasar, kemudian Al-Qasim bin Muhammad, kemudian Salim bin Umar,
ya, kemudian Kharijah, kemudian Abu Bakar bin Abdurrahman, kemudian Abu Bakar bin Sulaiman bin Abi Hathmah, dan Abdullah bin Amir bin Rabi'ah. Ini 10 ulama besar kota Madinah. Qala fahamidallah wa athna alaih. Kemudian setelah 10 orang ulama besar ini dipanggil di hadapannya Umar bin Abdul Aziz, dia memuji Allah Subhanahu wa taala dan menyanjungnya. Tsumma qala, kemudian dia mengatakan, inni da'autukum li amrin ya tu'jaruna fihi wa nakunu fihi a'wanan 'alal haqq. Kemudian dia mengatakan, sesungguhnya aku memanggil kalian ke sini ya untuk membicarakan suatu perkara yang kalian akan mendapatkan pahala padanya. Wa nakunu fihi a'wanan 'alal haqq, dan kami akan menjadi penolong kalian dalam kebenaran. Ma uridu an aqta'a amran illa bi ra'yikum. Sebagai gubernur, kata Umar bin Abdul Aziz, saya tidak ingin mengambil keputusan kecuali bermusyawarah dengan kalian terlebih dahulu. Aku tidak akan mengambil suatu keputusan kecuali aku meminta pendapat-pendapat kalian. Au bi ra'yin man hadara minkum, atau dengan pendapat sebagian orang yang hadir di antara kalian. Jadi 10 orang ini dijadikan penasihat oleh beliau. Bahasa sekarang itu staf susnya, ya, penasehatnya. 10 orang ini dijadikan penasihat. Saya tidak akan ambil suatu keputusan kecuali saya akan minta pendapat semua dari kalian atau sebagian dari kalian. Fa in ra'aitum ahadan yata'adda aw balaghakum an amilin dzulama ya na'am fa uharriju billahi ala man balaghahu dzalika illa ablaghani. Apabila kalian melihat ada di antara pegawai ya yang melampaui batas, atau engkau melihat ketidakadilan yang dilakukan oleh seorang pegawai, maka aku memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar aku bisa menghukum ya siapapun yang memberitahu yang man balaghahu dzalika illa ablaghani. Ya, maka demi Allah, kata beliau, aku akan menghukum orang yang tidak menyampaikan kezaliman tersebut kepadaku. Artinya beliau sangat menginginkan ditegakkannya keadilan di kota Madinah. Jadi kalau ada ketidakadilan kemudian nggak sampai di telinganya Umar ketika itu, maka beliau akan menghukum orang yang tidak menyampaikan ketidakadilan tersebut. Ya, fajazahu khairan ya waftaraku, maka kemudian mereka pun berterima kasih kepada Umar ya karena dia menegakkan keadilan di kota Madinah. Kemudian mereka pun mulai meninggalkan majelis tersebut. Nah, oleh karena itu, karena keadilannya tersebut, Umar menjadi sosok yang sangat dicintai oleh penduduk kota Madinah. Bahkan oleh manusia ya, beliau dicintai oleh seluruh kaum muslimin ketika itu. Ya, karena beliau berupaya untuk menegakkan keadilan di tengah-tengah kaum muslimin. Disebutkan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala ya, dari Suhail bin Abi Saleh, beliau bercerita, "Kuntu ma abi ghadata Arafah." Ya, aku pernah bersama bapakku pada suatu pagi di padang Arafah. Fa waqafna linanzura li Umar bin Abdul Aziz wa huwa amirul hajj. Ketika itu kami sedang menunggu kedatangan Umar bin Abdul Aziz. Saat itu dia adalah pemimpin jamaah haji. Jadi amirul hajjnya. Ya, jadi pemimpin haji kaum muslimin ketika itu. Faqultu ya abatah wallahi inni la arallahu yuhibbu Umar. Kemudian aku katakan kepada bapakku Abu Saleh, wahai bapakku, demi Allah sesungguhnya aku melihat bahwa Allah Subhanahu wa taala itu mencintai Umar. Faqala lima, maka kemudian bapakku bertanya, wahai anakku, kenapa kau berpendapat seperti itu? Kenapa kau berpendapat bahwa Allah Subhanahu wa taala mencintai Umar? Qultu lima arahu dakhala lahu fi qulubin nas minal mawaddah. Karena aku melihat ya bahwa kecintaan kepadanya ya itu telah masuk di hati-hati manusia. Aku melihat orang-orang mencintai Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala. Wa anta qad sami'ta Abu Hurairah yaqul, dan engkau wahai bapakku, engkau pernah mendengar Abu Hurairah ya pernah mengatakan. Jadi Abu Saleh, bapaknya Suhail, ini adalah muridnya Abu Hurairah. Ya, Abu Saleh ini meriwayatkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Maka Suhail mengatakan, wahai bapakku, bukankah engkau pernah mendengar dari Abu Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, idza ahabballahu 'abdan nada Jibril innallaha qad ahabba fulanan fa ahibbuh. Ya, sesungguhnya
Allah Subhanahu wa taala apabila dia mencintai seorang hamba, maka Jibril akan mengumumkan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai fulan, maka cintailah dia. Ya, maka orang yang dicintai oleh manusia, apalagi dia dikenal dengan keadilannya, dengan kesolehannya, ini menunjukkan bahwa dia pun dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini sedikit background atau latar belakang dari Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu taala anhu. Dan barakallahu fikum, ya, walaupun dikenal sebagai khalifah yang demikian adil, ya, masa kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz ini tidak lama. Jadi beliau itu jadi khalifah tahun 99 Hijriyah. Kemudian beliau meninggal, ya, meninggalnya beliau dalam keadaan diracun, ya. Jadi orang banyak yang nggak suka ketika beliau melakukan banyak sekali pembenahan di tengah-tengah Bani Umayyah. Ya, beliau melakukan banyak sekali pembenahan di tengah-tengah Bani Umayyah, banyak orang yang nggak suka. Sampai kemudian di akhir kehidupannya Umar bin Abdul Aziz ini diracun, meninggalnya diracun. Dan beliau hanya berkuasa 2 tahun saja. Berkuasa 2 tahun, tapi pembenahan yang beliau lakukan di tengah-tengah Bani Umayyah itu sangat luar biasa. Baik, apa saja pembenahan yang dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz terhadap sistem pemerintahan Bani Umayyah? Ini insya Allah kita akan bahas di pertemuan yang akan datang bisnillahi ta'ala. Dan itu semua nanti, ya, pembenahan-pembenahan yang dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz ini tidak lepas dari pendidikan agama yang beliau terima. Ya, jadi beliau memang tumbuh sebagai orang yang soleh, dididik oleh oleh ulama-ulama besar, ya, sehingga wajar ketika beliau menjadi pemimpin yang baik. Ya, sehingga kalau kita ingin agar negara kita dipimpin oleh orang-orang yang baik, maka kita harus perkuat pendidikan kita. Kita harus perkuat pendidikan kita agar nanti muncul generasi yang baik pula. Ya, ketika kita berhasil melahirkan generasi yang baik, lalu muncul pemimpin di tengah-tengah mereka, maka yang jadi pemimpin juga orang baik. Tapi kalau pendidikan ini kita abaikan, ya, kemudian hasil pendidikan atau produk pendidikan kita, ya, orang-orang yang culas, orang-orang yang zalim, orang-orang yang tidak mau pengertian kepada orang lain, ya sudah, ya, mereka lah yang suatu ketika nanti akan menjadi pemimpin. Maka penting sekali bagi kita untuk memperhatikan pendidikan agar nanti muncul di negeri ini, ya, sosok-sosok yang adil seperti Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala. Baik, kita cukupkan dulu sampai di sini. Insya Allah di pertemuan yang akan datang kita akan bahas pembenahan-pembenahan yang dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala. Kita cukupkan dulu sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.